Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanti. Saya mahasiswa PPK Daljar Batch 2 tahun 2025 LPTK Winsai Purwokerto. Saya mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 2 Barung Kamal, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 5 dengan materi hidup lapang dengan berbagi, subtema zakat. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, yuk disiapkan. Siap, berdoa mulai. Kebangsaan Indonesia. Salah. Ya. 1, 2, 3. Indonesia lahirku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari pandu diriku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kembali. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nih, Pak. Ibu, Ya, boleh dimakan. Alif ya, hadir, Alicia, hadir, Juna, Ciko, Dava. Apakah anak-anak kelas 5 ada yang pernah membayar zakat? Di masjid, terus di sekolah. Ya, ada yang tahu zakat itu hukumnya apa sih? Zakat hukumnya apa? Sunnah, wajib, karena zakat termasuk rukun Islam. Betul ya. Nah, kemudian pada pagi hari ini kita akan belajar materi bab 4, hidup lapang dengan
berbagi. Boleh dibuka LKS-nya. Ya, yang akan kita pelajari tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama adalah menjelaskan pengertian zakat dengan benar dan menganalisis perbedaannya dengan infak, sedekah, dan hadiah. Kemudian yang kedua, menyebutkan macam-macam zakat dan golongan mustahik serta mengaitkannya dengan upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Nah, jadi kita saksikan dulu sebuah studi kasus ya, kisah manfaat atau dampak dari zakat untuk komunitas. Kesempurnaan hanya milik Tuhan, tapi kita selalu punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar. Maka saya akan tegas dengan diri sendiri, membuang rasa cemas dan berusaha lebih keras. Wilayah yang dibesarkan di budaya Indonesia adalah program bagi saya. Selain doa, ada kerja keras yang harus terus dilakukan, serta tantangan yang harus dihadapi demi mewujudkan. Kita semua punya kesempatan yang sama dalam mencari dunia. Manfaatkan semua peluang, yakin pada hukuman diri, dan selalu optimis dalam menjalani hidup ini. Perjalanan ini masih sangat panjang dan bisa jadi penerbangan yang menghadapi. Setiap kebaikan dan dukungan yang telah kami terima menjadi semangat dalam mengejar cita-cita. Terima kasih sudah menjadi supporter terbaik sampai ini. Kami akan terus berusaha mewujudkan masa depan yang lebih baik. Jadi mereka itu, anak-anak itu adalah anak-anak dari pedalaman, orang yang tidak mampu, ya. Tapi mereka tetap bisa sekolah. Dari mana dananya, Bu? Sekolahnya kan harus bayar, walaupun katanya sekolah gratis, ya. Nah, itu ada namanya rumah zakat. Rumah zakat itu adalah komunitas, ya. Contohnya seperti Bu Guru, ya. Punya penghasilan. Nah, penghasilannya itu lebih dari cukup sehingga guru membayar zakat. Nah, zakatnya itu kemudian disetorkan pada sebuah lembaga. Misalnya ada Lazisnu, Lazismu. Nah, dikelola. Nah, uang-uang ini yang terkumpul kemudian disalurkan pada orang-orang yang membutuhkan. Jadi mereka, orang-orang yang tidak bisa sekolah, yang di pedalaman sana tetap bisa bersekolah. Dibaca dulu, coba ya, kalian baca pengertian zakat, macam-macam zakat, kemudian syarat wajib zakat, dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Coba dibuka. Sudah dibaca? Guru akan membagikan soal cerita studi khusus tentang zakat. Nah, nanti di dalamnya kalian memberikan pendapat kalian dari sebuah kasus. Nah, kemudian nanti ada juga menghitung zakat mal, ya, zakat mal atau zakat harta. Berbagi dulu ya, kelompok A, kelompok B, kelompok D. Nah, perhatikan dulu ke depan.
Di lembar yang pertama, ya, di situ ada sebuah kasus. Nah, kalian diskusikan dengan kelompok kalian, mulai dari kelompok A, B, C, dan D. Nanti kalau sudah menjawab soal studi kasusnya, kalian tinggal mengerjakan cara menghitung zakat di lembar yang kedua, ya. Nah, yang ini dari zakatnya. Nah, Pak Budi memiliki ladang padi dan dapat hasil 2000 kilo. Jika zakat pertanian dikeluarkan sebesar 10%, nah berarti 10/100 dikali 2000. Sininya nggak apa-apa. Dia KPD-nya dicoret-coret nggak apa-apa. Enggak. Sudah dengan berarti 10 bersama 2000 nolnya silang. Ini juga nolnya kan hilang. Berarti tinggal ini kali ini berarti kelompok A dan kelompok B sudah selesai. Ya. Studi kasusnya sudah selesai semua. Sudah. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, belum. Kelompok D, halo, belum. Kelompok B, dua baju dipresentasikan. Siapa yang mau baca? Yang perkenalan siapa? Nah, ya. Yang lain dengarkan kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusinya. Dia adalah seorang janda yang ingin membuka usaha penjualan kue, tetapi tidak punya modal. Jika kalau seorang mahasiswa, mana yang lebih baik kalau berikan uang zakat untuk berusaha atau uang sedekah untuk kebutuhan makannya hari ini? Jelaskan keputusanmu dan apa tujuan tanggapan ini. Menurut kelompok kami, jika kami sebagai pemilik zakat, maka kami akan memberikan uang zakat untuk membantu usaha operasi tersebut agar ibu Siti bisa mendirikan usaha dan untuk berbahasa dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun jika yang diberikan uang zakat dengan adanya dari ini, maka kebutuhan makan untung dari esok tidak ada. Ya, Bu siapa? Bu Siti. Nah, Bu Siti itu membutuhkan modal usaha. Nah, jika kalian sebagai amil zakat itu apa? Pengelola zakat, maka Ibu Siti ini akan diberi zakat modal usaha atau sedekah. Ya, dari kelompok B, ya, memberikan apa? Jawaban. Apa jawabannya? Bahwa lebih baik, ya, lebih baik mendapatkan uang untuk modal usaha. Coba dari kelompok A, C, dan D, ada masukan atau tidak? Betul, setuju atau tidak? Setuju. Ya, terima kasih kelompok B. Boleh kasih tepuk tangannya. Selanjutnya, Mas Linda. Selanjutnya untuk kelompok D. Dibacakan oleh siapa kelompok D? Oleh Erika. Yang memperkenalkan diri? Mas Signa, ya. Yang lain dengarkan dan perhatikan ya. Perkenalkan, kami dari kelompok D akan menyampaikan hasil dari diskusi. Ya, silakan. Sekolahmu sedang enggak?
menggalang dana untuk membangun musola yang rusak, membutuhkan biaya besar. Di saat yang sama, temanmu berulang tahun dan kamu ingin memberinya kado mahal. Dari sudut pandang Islam, tindakan manakah yang lebih mendatangkan kebaikan dan keberkahan yang lebih besar? Mengapa infak dalam pembangunan musola dianjurkan? Jelaskan. Menurut kelompok kami, dari sudut pandang Islam yang lebih besar, tindakan yang lebih mendatangkan kebaikan dan keberkahan adalah menginfakkannya uang atau harta untuk membangun musola, sekolah yang rusak, karena infak dalam pembangunan musola termasuk amal jariah. Ya. Kasus di kelompok D apa tadi? Di sekolahmu ada ya musola sekolahmu rusak. Nah, kamu punya uang, kemudian kamu galau. Tahu galau? Iya. Nah, lebih mengutamakan berinfak untuk musola di sekolah apa memberikan kado mahal untuk temanmu. Nah, dari kelompok D memilih apa? Ya, menginfakkan uangnya untuk musola karena apa? Alasannya apa, Mbak? Pembangunan musola termasuk amal jariah. Iya, betul sekali. Infak dalam pembangunan musola itu termasuk amal jariah. Kelompok lain ada yang mau berpendapat atau menambahkan atau mengkritik boleh? Atau setuju? Setuju. Ya, bagus sekali. Terima kasih, tepuk tangannya untuk kelompok D. Nah, Bu Guru mau menegaskan bahwa zakat ya dibagi menjadi berapa? Dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah berguna atau untuk mensucikan jiwa. Kalau zakat mal untuk membersihkan harta ya. Zakat itu hukumnya wajib. Kalian wajib atau tidak? Wajib. Kalian muslim atau bukan? Muslim. Karena zakat termasuk rukun Islam ya. Karena termasuk rukun Islam, kalian dan Bu Guru juga sebagai umat muslim harus melaksanakan zakat. Kalau zakat fitrah dikerjakannya saat bulan Ramadan. Kalau zakat mal, zakat harta, jika hartanya sudah mencapai nisab, batas mencapai batas. Misalnya tadi zakat emas ya. Ya, jika kalian punya emas di rumah, orang tua punya emas lebih dari 85 gram, maka wajib berzakat. Berapa besar zakatnya? Berapa? 2,5% ya. Kemudian zakat harta yang lain seperti tadi sambil dikumpulkan yang menghitung zakat. Nah, gitu ada zakat pertanian hasil panen. Nah, ada dua bedanya. Panen dengan airnya itu, air pengalirannya itu dengan membayar, dan ada yang memanfaatkan air hujan. Kalau dengan irigasi berarti zakatnya 5%. Sedangkan jika mengandalkan pengairan irigasi ya, zakatnya sebesar berapa? 10%. Bisa dipahami? Bisa. Ya, pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang infak, sedekah dan hadiah. Ya, kalau zakat wajib, sedangkan infak, sedekah dan hadiah hukumnya sunnah.
Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau bertanya atau masih bingung? Boleh. Bukan tangannya. Bingung? Apa bingung semua? Mudah apa mudah? Mudah. Berarti pada hari ini kita belajar bahwa berbagi itu apa ya? Coba. Kalau tidak ada yang dipertanyakan, kita tutup pembelajaran hari ini. Ya, ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, sekian pembelajaran dari guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.